kau itu saya perhatikan sekarang, dalam seminggu, kalau kau tidak posting tentang seorang Rasman, kayaknya kau nggak sehat. Ini orang kayaknya mimpi nih kalau nggak ketemu, kalau nggak bahas saya sekali seminggu minimal. Posting. Kau posting, saya pasti posting. Kau kejar, kau ku dekat. Karena aku nggak ada takut sama kau. Dan saya sudah hampir yakin, berdasarkan fakta persidangan antara kau dengan saya di depan majelis hakim. Apa kau tidak malu? Hotman, kau ngomong di situ. Itu tidak ada, tapi kalaupun ada itu kan suka sama suka. Emang orang bodoh apa? Jadi saya yakin bahwa perbuatanmu itu ada. Ditambah dengan keterangan wartawan juga kemarin mengatakan memang benar Iklim Hakim tidak dalam tekanan. Ditambah lagi keterangan-keterangan dari yang lain di situ. Sedangkan saksi Muajahana Pertiwi dengan Miki Yanto kewalahan menjawab, ada yang bilang nengok di Pacific Place, ada yang bilang nengok dalam mobil, ada yang bilang kau sedang di Bali. Jadi jangan branding dirimu seolah-olah orang pada misbah bersih. Kau itu nanti dalam putusan dan pemeriksaan Iklim Hakim dan saya akan makin terbuka semuanya. Masyarakat Indonesia perlu tahu bahwa ketika debat dengan saya di depan majelis hakim, Hotman itu nggak bisa jawab. Ketika dia tersudut, dia bilang, iya kalaupun itu terjadi suka sama suka. Bagaimana cerita orang pacaran? Ditanya, tidak pacaran. Terus hubungan khusus. Terus kalau hubungan khusus, terus ada BAP yang mengatakan buah dadanya keras, tidak seperti aslinya. Dari mana dia tahu itu? Saya ada waktunya untuk berbicara itu. Jadi kau, Hotman, sudah mulai kau lemah. Kelihatan di kasus kau yang di Pengadilan Negeri Jakarta Utara, mulai kau geser ke urusan di Mabes Polri. Mabes Polri saya sudah diperiksa. Buktikan saja pasal 335-nya, 207, 217-nya. Ada nggak undang-undang yang mengatur tentang contempt of court? Tidak ada. Kalau 335, di situ ada ancaman kekerasan yang melakukan di tempat umum, bukan di ruang pengadilan. Yang kedua, ruang pengadilan itu apakah dalam on atau off? Jawabnya off. Kok ada kalimat saya katanya di situ. Koruptor itu diedit. Yang saya bilang, penghakim-hakim juga banyak yang koruptor. Polisi juga, jaksa juga, KPK juga, pengacara juga. Makanya kita perlu sekarang ini untuk saling mengawasi di antara kita. Jadi Hotman, kalau saya perhatikan, maaf nih. Coba perhatiin yang terakhir nih dia ngomong. Kalau dia ngomong, betul nggak? Coba amati iklan. Kayaknya ada gangguan saraf di sini tuh. Bener? Kalau dia ngomong, coba perhatiin. Terus kalau dia jalan, enggak, ini orang udah lebaran, ini jalan, ini sebelah kiri ini berat nanti. Pesan dari kediaman Hotman untuk ini. Lari juga enggak, kok sesak napas ini orang gitu. Takut saya nanti masa bahas dibuat di postingan Instagram dia. Bagaimana nasib klienmu kalau pengacaramu begini? Nah sekarang saya tanya, bagaimana nasib klienmu Hotman kalau kau sakit-sakitan? Tiba-tiba kau nanti kolaps? Bagaimana nasibnya kalau udah sempat ada penerimaan uang dan lain sebagainya sebagai jasa kuasa hukum? Jadi kalau saya lihat ini orang sudah jelas dari tukang pergi ke clubbing jadi olahraga pagi. Masa dia nggak sadar-sadar ya? Maka saya baru baca yang terbaru. Walaupun saya udah lama tahu ini 10 perintah Yesus di Bible. Di antaranya itu tidak boleh minum minuman keras. Tidak boleh juga berzina. Saya tidak mengatakan dia minum minuman keras atau berzina. Tapi perbuatannya itu menurut saya mendekati zina. Mendekati itu artinya ya kalau tiba-tiba sudah nggak sadar diri, misalnya minum, lalu mendekati, kalau kami di ajaran agama Islam itu ya mendekati zina itu sudah dosa.
orang kalau udah nggak sadar biasanya kalau ketemu yang berbeda jenis dan lain sebagainya. Ada lagi mak-mak itu saya lihat kemarin debat sama dia. Mak-mak itu bilang, ini saya nggak suka itu perempuan. Enggak, dia kan dompetnya tebal, saya sudah kasih sekian ratus ruko. Mak-mak itu di post gitu. Pikiran saya ini, apa sih si Hotman ini? Makanya yang kau pikirkan sakitmu. Kau bilang klienmu kau pikirkan. Jangan aku yang kau pikirkan. Aku tidak pernah memikirkan kau. Persidangan di pengadilan tidak pernah aku pikirkan kau. Yang aku pikirkan, aku maju terus dan kau akan selesai di tangan saya. Dalam artian selesai apa? Kau tidak akan terbukti bahwa kau merasa paling jago sehingga kau nggak bisa dikalahkan. Saya yakin saya bisa mengalahkan kau. Nah, baru yang terakhir,